Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan penyertaan-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk bersekutu bersama-sama dengan GMKI FMIPA USU. Ya Tuhan, ini bukan karena kuat dan kuasa kami, tetapi karena Engkau yang bekerja dalam peribadahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar kami mampu mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan tanamkan di dalam hati dan pikiran kami, agar menjadi pelita bagi jalan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Teman-teman sekalian, saya sapa Shalom. Pada hari ini kita akan mengadakan peribadahan dengan tema menemukan kedamaian Tuhan di tengah kesusahan, yang diambil dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saya bacakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi saya sapa teman-teman sekalian, Shalom. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai kedamaian, menemukan kedamaian Tuhan di tengah kesusahan, pastinya semua orang di dunia ini kita pastinya menginginkan kedamaian di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun teman-teman yang tidak mau hidupnya ada di dalam kedamaian. Meskipun demikian teman-teman, meski kita semua menginginkan kedamaian di dalam kehidupan kita, tapi manusia selalu saja ada merasakan kesusahan, penderitaan, dan yang lain sebagainya yang membuat kita sendiri atau manusia itu merasakan tidak damai atau merasakan ketidakdamaian di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat-lihat teman-teman, ada memang kedamaian itu dan ketidakdamaian itu yang dilakukan oleh manusia sendiri, tetapi ada juga yang diakibatkan oleh orang lain. Namun kita semua tahu teman-teman, dan kita tahu dan pernah merasakan bagaimana ketidakdamaian itu di dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara sederhana kedamaian itu dapat kita artikan sebagaimana di dalam pengertian kedamaian, bahwasanya kedamaian itu bisa diartikan sebagai di mana kita merasakan keadaan tidak sedang dalam keadaan rusuh, kemudian juga kita merasakan keadaan dalam keadaan aman, tentram dan tenang. Biasanya hal-hal ini adalah keadaan-keadaan yang enak-enak ya teman-teman. Nah, dari sini kita ketahui bahwa damai itu teman-teman disebabkan oleh karena kita berada dalam suasana yang aman, tentram, dan juga dalam keadaan tenang. Sehingga kedamaian itu kalau kita lihat-lihat teman-teman, bagi setiap orang pastilah berbeda-beda. Sesuatu yang damai menurut kita, menurut saya pribadi, belum tentu sesuatu kedamaian bagi teman-teman sekalian. Begitu juga bagi teman-teman, mungkin sesuatu yang damai bagi teman-teman sekalian belum tentu sesuatu yang damai bagi orang lain, dan begitu pula lah sebaliknya. Karena itu teman-teman, kita memiliki konsep kedamaian yang berbeda-beda. Mungkin bagi seseorang, bagi saya misalnya, mungkin kedamaian itu ketika saya di dalam kehidupan saya itu banyak merasakan kasih di dalam kehidupan saya, atau mungkin juga ketika ada seseorang yang membuat kita nyaman. Mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama, atau juga mungkin ada yang merasakan damai ketika kita memiliki segalanya, tidak ada yang kurang. Ketika kita memiliki uang yang banyak, kemudian kita memiliki tempat tinggal yang layak dan lain sebagainya. Dan itulah memang umumnya teman-teman kedamaian yang ditawarkan oleh dunia ini. Namun bagaimana teman-teman kedamaian yang daripada Tuhan? Bagaimana kita menemukan kedamaian daripada Tuhan? Pada kali ini kita akan belajar dari Injil Yohanes seperti yang sudah diberikan oleh pengurus kepada kami dari Yohanes 16 ayat 33 seperti yang telah saya bacakan tadi. Nas ini teman-teman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ayat-ayat sebelumnya, khususnya dimulai dari ayat 16.
Bagian ini merupakan percakapan Yesus dengan para murid-muridnya pada saat akhir Yesus akan berpisah bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum ia pergi kepada Bapa. Bisa kita lihat nanti teman-teman di Yohanes 16 ayat 4. Di dalam kehidupan kita juga kalau kita ikuti teman-teman, kita juga menemukan hal yang sama. Biasanya kalau seseorang yang ingin pergi atau kita katakanlah meninggal ya teman-teman, ia akan selalu menitipkan pesan bagi yang akan dia tinggalkan. Contohnya ketika misalnya orang tua akan meninggal, dia akan selalu menitipkan pesan kepada anak-anaknya dengan harapan anak-anaknya melakukan sesuatu sesuai dengan permintaannya, atau supaya anak-anaknya itu hidup dengan tenang atau baik-baik, damai dengan saudara-saudaranya. Itu biasanya kita lihat di dalam kehidupan di dunia ini. Dan begitu juga adalah teman-teman yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Pada kesempatan ini Yesus berpesan kepada para murid-muridnya setelah sebelumnya Yesus menjanjikan akan memberikan penghibur atau yang biasa kita pahami sebagai Roh Kudus, supaya para murid-muridnya mengerti dan memahami apa yang sebenarnya akan terjadi. Yesus akan segera berpisah dengan mereka dan pastinya banyak tantangan yang akan mereka hadapi. Yesus sendiri mengatakan bahwa mereka akan menangis dan meratap. Tetapi dunia ini akan bergembira, mereka akan berduka cita. Akan tetapi Yesus berjanji bahwa duka cita mereka akan berubah menjadi sukacita. Bisa kita lihat nanti di ayat yang ke-20. Saat Yesus bersama mereka, Yesus menjadi guru bagi mereka, menjadi seorang pemimpin bagi mereka. Semua akan terasa mudah saja. Mungkin begitu juga di dalam kehidupan kita teman-teman, ketika kita masih berada dalam perlindungan orang tua kita atau ketua kita atau pemimpin kita akan merasa nyaman. Namun pertanyaannya, bagaimana ketika kita sudah dianggap layak dan sudah dianggap dewasa, lalu kita diutus untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan biasanya oleh guru kita atau orang tua kita dianggap setara dengan mereka teman-teman. Nah, saat Yesus bersama-sama dengan mereka, banyak tantangan yang didatangkan oleh orang-orang Yahudi kepada Tuhan Yesus yang ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Kita ketahui bagaimana para ahli-ahli Taurat menyerang Yesus dengan berbagai pertanyaan, dengan berbagai perdebatan-perdebatan yang ingin menjatuhkan Yesus, supaya Yesus itu memang dianggap buruk oleh yang lain. Akan tetapi dengan pertolongan daripada Allah Bapa teman-teman, Yesus sanggup menghadapi pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh iblis ataupun oleh ahli Taurat atau kaum Yahudi. Namun pada masa-masa akhir itu teman-teman, Yesus berkata bahwa tinggal sesaat saja kalian bersama-sama dengan aku, dan setelah itu kalian gak akan melihat aku lagi. Itu kata Yesus teman-teman di ayat yang ke-16. Artinya teman-teman, beban yang selama ini dihadapi oleh Yesus itu akan jatuh ke pundak mereka. Beban yang selama ini dihadapi oleh Tuhan Yesus akan mereka hadapi, seperti yang Tuhan Yesus rasakan ketika mereka menghadapi para kaum Yahudi dan juga para ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghadapi banyak tantangan, banyak cercaan, dan bahkan seperti Yesus yang pada akhirnya akan disalibkan teman-teman. Namun meski demikian, ada satu yang sangat menarik di sini teman-teman. Yesus memberikan sebuah janji bahwa duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Itu dikatakan oleh Yesus di ayat 20. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita teman-teman sekalian, bagaimana mungkin duka cita itu berubah menjadi sukacita teman-teman? Nah, bagaimana ketika kita merasakan sebuah duka cita, merasakan kesakitan, kita merasakan kesenangan atau kebahagiaan atau sukacita, itu menjadi perenungan bagi kita bersama teman-teman. Nah, sama seperti tema kita pada hari ini, menemukan kedamaian Tuhan di dalam kesusahan. Yesus mengatakan bahwa Ia ingin kita beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Itu dikatakan teman-teman di ayat 33 yang menjadi nas renungan kita pada hari ini. Kemudian Yesus melanjutkan, apa yang menjadi kunci kedamaian itu ialah karena Ia telah mengalahkan dunia. Itulah kunci kedamaian yang dimaksudkan oleh Yesus. Kunci kedamaian yang diberikan oleh Yesus Kristus adalah bahwa Ia telah mengalahkan dunia. Bagaimanakah yang dimaksudkan dengan mengalahkan dunia yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus teman-teman? Sama seperti Yesus ketika Dia mengalami banyak kesusahan, banyak penderitaan di dunia ini. Bahkan pada akhirnya Yesus itu disalibkan. Dunia menganggap bahwa mereka telah berkemenangan. Dunia menganggap mereka telah menang dan telah mengalahkan Tuhan Yesus karena mereka telah membunuh Yesus. Mereka telah berhasil membunuh Yesus teman-teman.
Mereka menganggap bahwa Yesus dan para pengikutnya telah kalah. Namun teman-teman sekalian, apa yang dianggap kalah oleh dunia ini justru itulah kemenangan yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan Yesus. Namun justru kemenangan Tuhan Yesus, justru Yesus yang telah mengalahkan dunia, bukan dunia yang telah mengalahkan Tuhan Yesus. Memang agak sedikit membingungkan ya teman-teman, bagaimana mungkin tokoh utamanya sudah dibunuh tapi justru itu kemenangan. Namun dapat kita ketahui teman-teman, hal ini dapat dipahami bahwa Yesus tidak jatuh ke dalam skenario atau jebakan yang sudah disiapkan oleh manusia. Akan tetapi ia bertahan dan menyelesaikan tugasnya sampai pada akhirnya di dunia ini. Itulah kemenangan Yesus, kemenangan kita semua. Saat dunia mungkin menganggap mereka telah berhasil membunuh Tuhan Yesus, mereka telah menghentikan semua ajaran-ajaran yang dilakukan oleh Yesus, justru memang itulah yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Yesus menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa kita semua teman-teman. Saat ini mungkin kita sedang berada dalam ratapan, berada dalam tangisan, atau mungkin kita dalam suasana duka cita sama seperti yang dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, yang membuat kita ingin menyerah dan mencari jalan pintas. Terlebih teman-teman, di tengah masa pandemi COVID-19 ini sekarang, banyak hal yang membuat kita sedih dan merasakan kesusahan. Akan tetapi, hendaklah kita mengingat bahwa Yesus sendiri telah mengalahkan dunia ini teman-teman. Dunia ini dan kesusahannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sukacita yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus. Sama seperti seruan Rasul Paulus bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bisa kita lihat nanti di Roma 8 ayat 18. Semua itu dapat kita lakukan hanya bersama-sama dengan Dia. Dia menjadi sumber kekuatan kita untuk mengalahkan segala kesedihan dan duka di dunia ini. Yesus tidak akan membiarkan kita menghadapi persoalan-persoalan di dunia ini dengan seorang diri, karena Ia akan menyertai kita dan selalu akan menyertai kita melalui Roh Kudus atau penghibur yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita tetap menguatkan hati kita teman-teman dan memegang teguh kemenangan kita yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita tetap teguh teman-teman menghadapi segala penderitaan dan kesusahan yang ada saat ini. Yakinlah bahwa Yesus akan selalu menyertai kita semua melalui Roh-Nya, dan Ia akan memimpin kita ke dalam kebenaran. Bisa kita lihat nanti di Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Semoga kita teman-teman tetap memiliki kekuatan dan berpegang teguh seperti yang dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dikatakan di ayat 33. Semoga kita mampu menguatkan dan meneguhkan hati kita untuk menghadapi pencobaan-pencobaan atau kesusahan-kesusahan yang ada di dalam dunia ini. Ut omnes unum sin, shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kami telah Engkau berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami bagaimana seharusnya memang dunia ini selalu memberikan kesusahan, karena di dalam dunia ini banyak segala kesusahan dan dosa ya Tuhan. Akan tetapi Engkau berjanji akan memberikan sukacita bagi kami, mengubah suasana duka cita menjadi sukacita. Karena Engkau sendiri ya Tuhan telah mengalahkan dunia ini dengan segala kesusahannya. Karena itu ya Tuhan, kami yakin penderitaan-penderitaan yang kami alami di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatan yang Engkau berikan kepada kami dan juga kemenangan yang akan Engkau berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam kesusahan di dalam hati kami. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Akan tetapi berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Berikan kami kedamaian yang daripadamu untuk menghadapi kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini. Secara khusus Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, kami merasakan banyak sekali kesusahan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena itu kami yakin, kami memohon kepadamu supaya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami menghadapi kesusahan ini. Berikan kiranya Tuhan kebijaksanaan, agar kiranya kami mampu menghadapi COVID-19 ini dengan baik dan dengan bijaksana ya Tuhan, dan berikan kekuatan kepada para pemerintah kami yang berjuang melawan COVID-19 ini, supaya kami mampu bertahan di dalam kesusahan ini ya Tuhan,
dan mampu merasakan kedamaian yang daripadamu. Karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang membantu kami untuk menguatkan dan menubuhkan hati kami di dalam menghadapi segala kesusahan yang ada di dalam dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.